Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Seluruh presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara Jemaat Piniel Palembang dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mengikuti video di kanal YouTube ini, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian nats pembimbing Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami, inilah pengakuan kami kepadamu. Kami mengakui kesulitan kami,
untuk tetap hidup dalam hikmat-Mu. Kami cenderung mengabaikan waktu untuk bersekutu dengan-Mu. Kami mengabaikan hikmat Tuhan yang telah kami dengar. Kami dengan mudah mengabaikan orang lain dan mementingkan diri sendiri. Ampunilah kami yang tak mampu untuk saling menjaga, sehingga semua orang dalam persekutuan ini tetap berada dalam kekudusan hidup. Ajarlah kami untuk melihat kesempatan dengan baik, sehingga kami tidak saling menjatuhkan, namun saling mendukung bagi segenap ciptaan. Karena itu, Tuhan, kami memohon, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan dibaca dan direnungkan. Kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Tolonglah kami agar kami boleh memahami dan mengerti firman Tuhan ini, lalu kemudian melakukan dalam hidup beriman kami. Layakkanlah hamba-Mu dan semua umat Tuhan yang mendengarkan dan menyaksikan serta turut beribadah melalui kanal YouTube ini untuk berada dalam kekudusan firman-Mu, lalu berfirmanlah. Kami telah sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-29, yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai
Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Shalom. Saudara yang ada di rumah dan dimanapun yang mengikuti ibadah di kanal YouTube ini, saya kira bolehlah saudara berjabat tangan kanan kiri muka belakang di rumah masing-masing dan katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, dari bahasa Yunani, kalau saudara melihat perjanjian baru Kisah Rasul pasal 2, itu dari kata Pentekosta. Pentekosta ini bentuk feminim dari Pentakosta yang berarti ke-50 atau bilangan ke-50, yang kemudian diidentikan dengan hari ke-50. Sebenarnya hari raya Pentakosta itu bukan hari raya orang Kristen. Sekarang saja nanti baru kemudian di kemudian hari setelah pencurahan Roh Kudus, gereja mengadopsi kata Pentakosta itu dan mengidentikannya dengan hari raya ketuangan Roh Kudus. Padahal Pentakosta tidak ada hubungan dengan ketuangan Roh Kudus. Lalu hubungannya bagaimana? Saya mau berkisah sedikit dengan Bapak Ibu. Kata Pentakosta ini diadopsi dari bahasa perjanjian lama. Kalau saudara nanti lihat di buku kitab Imamat itu ada tulisan sebutan dengan hari raya syukur panen. Itu disebut dengan istilah Hak Shavuot. Hak Shavuot itu berarti sama, hari ke-50, tapi memiliki makna sebagai hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu ini disebut dengan hari raya syukur panen, yaitu semua orang datang ke bait Allah untuk menyerahkan hasil panen perdana mereka. Di satu musim diserahkan hasil panen perdana itu kepada Allah. Makanya tadi kalau dengar lagu pembukaan, kan hari ke-70 itu, hari ke-50, hari Pentakosta, hari syukur panen. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Hak Shavuot ini atau hari raya 7 minggu atau hari raya syukur panen ini itu berdekatan dengan dua hari raya yang lain, sehingga ada 3 hari raya besar orang Israel pada waktu itu. Catatannya begini Bapak Ibu, hanya ada 3 hari raya besar di mana orang kudu wajib hukumnya berbondong-bondong ke Yerusalem dan memenuhi kota Yerusalem dan bait Allah itu dengan kumpulan orang. Jadi cuma 3 hari raya. 3 hari raya itu adalah hari raya yang pertama itu Pesah, atau biasa kita sebut dengan Pesak, atau biasa kita sebut dengan Paskah, tanggal 15 bulan Nisan. Itu hari raya pertama. Hari raya kedua adalah hari raya Pentakosta tadi, atau Hak Shavuot, hari raya 7 minggu, hari raya syukur panen. Yang ketiga itu hari raya Sukot, atau hari raya Pondok Daun, atau biasa disebut dengan hari raya Tabernakel. Jadi di 3 hari raya ini kudu hukumnya, wajib hukumnya, mereka harus berkumpul di pusat kota Yerusalem dan berada di bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah sekarang, apa hubungannya Pentakosta, hari ke-50, hari syukur panen itu, hari 7 minggu itu, dengan hari pencurahan Roh Kudus? Apa hubungannya? Begini Bapak Ibu, di saat orang lagi ramai, nanti buka Kisah Rasul ya, Kisah Rasul pasal 2 itu tentang hari Pentakosta. Di saat orang sedang ramai untuk merayakan Hak Shavuot itu, atau hari raya syukur panen, atau hari raya 7 minggu itu, kan orang-orang banyak itu. Tiba-tiba di satu rumah itu, di lantai 2 tempat mereka bersembunyi, tiba-tiba angin kencang terjadi. Kan kalau baca di Kisah Rasul begitu kan, bunyi gemuruh, kencang banget, dan pung, ada ledakan yang dahsyat. Lalu tiba-tiba muncullah lidah-lidah api di tiap kepala, bertepatan dengan hari raya 7 minggu, bertepatan dengan hari raya syukur panen, bertepatan dengan hari raya 50. Akhirnya hari raya syukur panen ini oleh gereja disebut Pentakosta ini bukan lagi hari raya syukur panen, tapi hari raya ketuangan Roh Kudus, hari raya pencurahan Roh Kudus. Makanya sekarang kalau orang bicara dengan Pentakosta, orang bilang, oh hari raya pencurahan Roh Kudus. Aslinya tidak, hanya bertepatan pencurahan Roh Kudus itu dengan kumpulan orang yang banyak saat merayakan hari raya 7 minggu. Saya kira demikian Bapak Ibu catatan pertama mengawali khotbah ini. Nah sekarang silakan bayangkan bahwa ketika Pentakosta terjadi dalam pengertian Roh Kudus dicurahkan, itu orangnya banyak sekali. Lalu Petrus mulai berkhotbah.
Dan ketika dia mulai berkhotbah, orang bilang dia mabuk. Mengapa mabuk? Karena dia berbicara dengan berbagai bahasa yang luar biasa, yaitu bahasa-bahasa yang sangat dimengerti. Tahun lalu saya sudah menjelaskan. Pencurahan Roh Kudus membuat para rasul termasuk Petrus mampu berbicara dengan bahasa-bahasa lain tapi yang dapat dimengerti. Berbeda dengan glosolali di 1 Korintus pasal 12 ada karunia berbahasa roh. Glosolali itu bahasa yang tidak dapat dimengerti karena bahasanya merafal sesuatu yang nggak bisa dipahami oleh orang banyak, tapi sangat dipahami oleh Allah karena Tuhan yang kasihkan karunia itu. Tapi saya tidak mau ke situ. Lalu kemudian Petrus berkhotbah di depan mahkamah agama. Tolong lihat Kisah Rasul pasal 2. Apa hubungannya Yoel dengan Kisah Rasul? Sengaja harus dibawa kepada Bapak Ibu. Pasal 2 ayat 17. Ketika Petrus mulai berkhotbah karena dia penuh dengan Roh Kudus, khotbah perdana itu dia mengutip Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang dibaca tadi. Begitu. Makanya kalau ada yang tanya, kenapa hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus GPIB baca Yoel pasal 2? Karena Yoel pasal 2 dikutip langsung oleh Petrus ketika khotbah perdana. Tentang dia dapat pencurahan Roh Kudus, dia khotbah perdana, dia kutip Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Itu Petrus ngomong itu di Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 31 kalau tidak keliru. Itu dia mengutip langsung Yoel itu. Apa isi kutipan itu? Nah, mari kita periksa Bapak Ibu satu-satu. Mari kita lihat tentang bagaimanakah sesungguhnya peran Roh Kudus ketika sudah dicurahkan. Tolong lihat pasal 2 Yoel ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan, perhatikan, aku akan, belum toh? Belum, baru akan. Penggenapannya di mana? Di Kisah Para Rasul. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, Pentakosta terjadi. Jadi aku akan digenapi di Kisah Rasul pasal 2. Menggunakan kata aku seakan mau berkata soal inisiatif Roh Kudus dicurahkan bukan karena permintaan para murid. Roh Kudus dicurahkan inisiatifnya Allah. Aku akan mencurahkan. Catatan kedua ini sangat penting, bahwa Roh Kudus dicurahkan atas inisiatif Allah. Dengan kata lain, pemberian Roh Kudus itu ada dalam rencana Allah. Bukan karena saudara yang minta, bukan. Bukan karena para rasul yang berdoa puasa dan dapat Roh Kudus, enggak. Karena memang itu akan dicurahkan, sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, saya tertarik mau mengajak saudara untuk melihat tentang siapa-siapakah yang dapat Roh Kudus itu. Roh Kudus dicurahkan sifatnya university. Sifatnya sangat umum. Roh Kudus berkarya tidak pilih-pilih dan pilih-pilih orang. Ini bisa terlihat dari pembagian yang disampaikan di bacaan kita. Semua orang dapat. Dia bagi berdasarkan kategori usia 1, kategori gender 2, kategori status sosial 3. Umur itu anak-anak akan dapat. Tolong lihat di ayat yang ke 28 sampai 29. Anak-anak akan dapat, orang-orang tua akan dapat, itu umur. Tapi soal gender, laki-laki dapat, perempuan dapat. Soal status sosial, dia bilang lagi, tuan dapat, hamba juga dapat. Saudara lihat bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan, itu sifatnya umum dan menyeluruh karyanya. Tidak pilah dan pilih. Allah mencurahkan keseluruhan karya Kudus itu kepada semua orang yang percaya kepadanya. Tidak pandang status sosial, tidak pandang jenis kelamin, tidak pandang umur sekalipun. Roh Kudus dicurahkan seluruhnya kepada yang percaya kepadanya. Ini catatan saya yang ketiga. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga dan yang terakhir tidak dibacakan tadi. Lihat ayat 31 sampai 32. 30 sampai 32 tidak dibacakan tadi, tapi sedikit menginformasikan kepada saudara bahwa rupanya pencurahan Roh Kudus itu
disampaikan oleh Yoel berdasarkan zaman makin dekatnya hari Tuhan. Wow. Dan ketika bicara tentang hari Tuhan di ayat 30 sampai 32 sangat mengerikan di satu sisi, tapi juga berita keselamatan di sisi yang lain. Jadi ketika orang merayakan Pentakosta, orang juga harus ingat hari Tuhan semakin dekat. Karena peristiwa pencurahan Roh Kudus oleh Yoel ditempatkan pada kurun waktu dekatnya Tuhan datang. Disebut dengan hari Tuhan atau Yom Yahweh. Yang memberi dampak dua, yaitu mengerikan, mengagetkan, mengerikan bagi banyak orang. Dan kedua, menyelamatkan bagi yang percaya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya membawa firman Tuhan ini dan memaknai hari pencurahan Roh Kudus kita peringati di kondisi COVID-19 ini, di suasana yang tidak mudah Saudara alami, di beberapa orang yang kalau membaca informasi di luar sana mengerikan. Kita punya kurva itu belum pada titik balik, masih naik aja dia, belum sampai ke titik turun. Jadi kita nggak tahu sampai kapan di Indonesia dengan kondisi seperti ini. Saya mau berbagi dengan saudara, paling tidak ada 2 catatan untuk saudara dan saya bawa pulang dalam kehidupan beriman kita. Tahun 2007, jika tidak salah ingat, nanti tolong buka-buka lagi berita, tolong ketik nama Selvin Bungge atau enggak Selvin mujizat kesembuhan atau apapun, tulis saja Selvin Bungge. Saudara akan menemukan apa yang disampaikan oleh Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Teruna-terunamu, anak-anakmu membuat mujizat. Itu terjadi di Poso. 120 km dari kota Poso ada desa Meko. Disitulah Selvin Bungge berada. Dan saya kira siapapun saudara yang seusia paling tidak dengan saya tahu berita ini. Karena itu kejadian 2007. Yang pasti sudah heboh kan? Di Poso itu heboh. Hanya dengan doa Bapa kami. Itu pun tidak diucapkan dekat. Dia di tenda. Wow, dan keajaiban terjadi. Tapi kemudian menjelang dia sudah akil balik, sudah tidak ada berita lagi. Yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa apapun yang dibuatkan Alkitab, terjadi. Ini dikonfirmasi juga oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ketika para pendeta pun ke sana, memang gerakan Roh Kudus luar biasa melalui karunia penyembuhan oleh anak ini. Ini sesuatu yang besar. Anak kecil loh, bukan pendeta. Bukan hamba Tuhan, bukan. Anak kecil dipakai Tuhan. Orang yang tidak paham dipakai Allah luar biasa. Makanya saya mau katakan hal ini sangat penting kepada saudara. Jangan klaim Roh Kudus itu milik saya, milik gerejaku, milik kelompokku. Sebab pencurahan Roh Kudus diberikan secara universal kepada siapapun yang percaya kepadanya. Jadi jangan kotakkan kuasa Roh Kudus ini. Bahkan kalau saudara baca di Yoel, seorang hamba pun dulos. Itu dulos, itu orang yang tidak punya harga di mata tuannya. Dalam status sosial dia paling bawah. Kalau bisa dibilang di dalam panas tuh status sosialnya itu. Hina banget. Dia pun dapat karunia itu. Jadi saya mau katakan, betapa karya Roh Kudus itu sangat universal. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu, siapapun saudara yang sudah terima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, engkau yang sudah dibaptis, percayalah. Ini syaratnya kan? Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Engkau pun telah menerima anugerah Roh Kudus. Persoalannya, apakah saudara dan saya membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara untuk karya keselamatan itu? Cara sederhana daripada berpikir tentang karunia-karunia yang besar, secara sederhana saya selalu beri contoh, bukan mengecilkan kuasa Roh Kudus, tapi saya selalu mengatakan Roh Kudus itu bagai bintang segi 5 yang Tuhan taruh di sini. Ketika engkau bikin salah, dia akan berputar, tarang. Rasa tidak nyaman. Ketika kau bikin salah, engkau bikin dosa, kalau tiba-tiba kau rasa tidak nyaman, hati-hati, Roh Kudus sedang bergerak untuk bawa engkau pulang lagi kepada Allah.
Tapi semakin sering engkau berbuat dosa, semakin sering Roh Kudus mengingatkan dengan putaran itu. Semakin sering Roh Kudus putar, semakin banyak lukanya. Semakin banyak lukanya, sembuh kambuh, jadi kalat. Kalat itu bahasa Indonesianya apa ya? Luka yang sembuh, kulit jadi tebal dan mati rasa. Ketika kau bikin dosa lagi, Roh Kudus putar, tapi sudah nggak terasa, dan engkau berpikir itu bukan dosa. Ketika engkau membiarkan dirimu dengan sengaja menjadi buta dan tuli terhadap karya Roh Kudus, bagi saya sayang banget. Padahal Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, jangan pikir karunia-karunia yang besar, menyembuhkan orang sakit, wow, dahsyat. Enggak. Paling tidak, biarkanlah Roh Kudus berbicara, orang lain katakan beracara, menuntun saudara pada kebenaran, dan jangan berkata tidak pada bimbingan Roh Kudus itu. Membuat Bapak Ibu dan saya jauh dari dosa. Terakhir, yang kedua, di bagian yang tidak dibaca tadi, ayat 30, 31, dan 32. Tidak ada yang tahu kapan Yom Yahweh terjadi. Tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan terjadi. Injil Matius pasal 24 dan seterusnya, kalau saudara buka tentang khotbah tentang akhir zaman yang Tuhan Yesus sampaikan, ciri-cirinya adalah peperangan, sakit penyakit, bangsa melawan bangsa, penderitaan, kekisruan terjadi, banyak tanda. Yang peristiwa itu terjadi di sekitar pencurahan Roh Kudus zamannya. Maka tidak berlebihan jika saya mau katakan, jika hari ini saudara memperingati hari pencurahan Roh Kudus, saudara juga harus mengingatkan diri kepada pribadi maupun kepada orang lain tentang Yom Yahweh, tentang hari Tuhan. Barang mau bicara tentang hal ekskatologis, tentang Dia akan datang kembali. Hari ini, ketika kita sedang merayakan hari pencurahan Roh Kudus, kita juga diingatkan bukan cuma soal berkarya dalam roh, tapi juga diingatkan berhati-hati, waktu Tuhan sudah dekat. Kapan? Saya nggak tahu. Bisa setelah amin khotbah ini, bisa. Bisa juga besok, kita nggak tahu. Bisa 10 tahun datang, saya nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi setiap kali merayakan Pentakosta, kita diingatkan tentang Yom Yahweh, tentang hari Tuhan yang semakin dekat. Efeknya apa? Semakin hari Tuhan mendekat, penderitaan dan berbagai hal yang tidak nyaman akan terjadi. Yang barangkali saat ini sedang saudara alami. Di tema corona yang sangat luar biasa ini. Tapi jangan hanya pandang tentang kesulitan, mendekati hari Tuhan, menurut Yoel juga berita keselamatan. Bahwa mereka yang percaya pun diselamatkan. Maka di dua sisi ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, barangkali di tengah derita yang saudara alami saat ini, maknailah dengan kebenaran ini. Mengingatkan saya dan keluargaku, mengingatkan pribadi lepas pribadi. Dunia ini semakin tua, hari Tuhan semakin dekat. Hingga kita berjaga-jaga. Di saat merayakan Pentakosta, kita mengingat tentang penderitaan, di kondisi yang tidak nyaman seperti COVID-19, memberi tanda cukup kuat tentang Yom Yahweh yang semakin dekat, yang kapan datang, kita tidak tahu. Maka seyogyanya, kita membaharui seluruh kehidupan kita sebagai tanda, menyiapkan diri pada kedatangan Tuhan, tapi juga sebagai bentuk simbol kesaksian kepada banyak orang, bahwa kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka hidupku selalu dibaharui dengan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Selamat menyaksikan Roh Kudus dalam diri Bapak Ibu sekalian, dengan hidup benar dan baik bagi kemuliaan Allah. Selamat Hari Raya Pentakosta, sambil mengingatkan hari Tuhan semakin dekat. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin. Ikut kau Tuhan, tiada
Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa, untuk kesempatan kami boleh bersekutu di hari Minggu ini, bertepatan dengan peringatan Hari Raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kami bersyukur kendati tidak bersama-sama, tidak mungkin ke gereja karena kondisi COVID-19 ini dengan protokol yang ketat ini, tapi Tuhan melonggarkan melalui kebersamaan kami lewat fasilitas multimedia di kanal YouTube ini, hingga kami boleh bersekutu berbeda tempat, tapi tetap satu dengan kuasa Tuhan yang menyatukan kami. Terpujilah namamu. Kami memohon, biarlah Roh Kudus yang telah menjadi bagian hidup kami ketika Tuhan anugerahkan bagi kami, menolong kami. Ya Roh Kudus, demi kuasa Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengasihi kami, bimbinglah kami, tolonglah kami, ingatkanlah kami, agar kami harus tetap lurus, tidak ke kiri dan ke kanan. Hidup kami benar untuk menjadi saksi bahwa kami telah menerima karunia Roh Kudus, tapi juga menjaga sikap hidup yang benar sambil menantikan kedatangan Tuhan, supaya setiap kami yang percaya kepadamu di tengah derita yang tak mudah sekalipun, termasuk di COVID-19 seperti ini, cara baru kami maknainya sebagai bentuk dan cara mengingatkan kami bahwa kedatangan Tuhan makin dekat. Maka Roh Kudus akan menolong hati kami, menyiapkan perilaku kami yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Hamba mau berdoa bersama semua umat Tuhan yang tertunduk dalam syafaat bersama melalui siaran video ini. Kami mau menyerahkan pemerintah, negara dan bangsa kami. Kami berdoa berbagai upaya yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi bersama seluruh jajaran aparat pemerintahan pusat hingga ke Sumatera Selatan, Kota Palembang, termasuk di masa PSBB Kota Palembang saat ini. Kami berdoa untuk semua langkah-langkah yang sedang dibuat. Oh Bapa, berikanlah hikmat dan kemampuan pemerintah kami untuk mengolah tiap persoalan ini dengan hikmat Tuhan, menemukan solusi dan langkah yang tepat, termasuk berkati mereka yang punya karunia dari Tuhan, para pemikir di bidang dan kemampuan mereka di bidang virus yang memahami ini, dalam berbagai upaya penemuan vaksin yang terus gencar diupayakan, ataupun berbagai hal yang sedang diupayakan bersama masyarakat, baik di seluruh negeri ini, Indonesia, Sumatera Selatan maupun Palembang, dengan upaya kami physical distance, dengan upaya kesadaran yang kami buat untuk mematuhi protokol ini. Kasihanilah bangsa ini, kami berseru kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kasihanilah Indonesia. Oh Tuhan, cukuplah sudah derita dan pergumulan yang tak mudah ini. Pulihkanlah kami, pulihkanlah negeri ini, pulihkanlah dunia ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berseru dan meratap kepadamu untuk memohon pengasihan Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan mau pakai,
termasuk mereka para tenaga medis dan dokter yang siang malam mengupayakan banyak hal, mengorbankan waktu mereka bersama keluarga, tenaga dan fisik mereka. Kiranya nilai ini pun Tuhan mampu direspon positif oleh setiap warga masyarakat dengan mengekang diri untuk tetap di rumah, memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Beberapa masih sakit, kami mendengar beberapa kerabat, orang-orang terdekat kami atau orang yang kami kenal sedang diisolasi. Mereka masih menunggu, bahkan beberapa kabar menyedihkan kami juga mendengar di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa anak kecil bahkan bayi sekalipun terpisah dari orang tua dan harus diisolasi karena hanya dia sendiri yang mengalami sakit dalam keluarga. Berita-berita yang sungguh menyedihkan seperti ini memilukan hati kami. Kami datang kepadamu untuk semua mereka yang saat ini sedang terisolasi, tersendiri, mereka yang sedang mengidap sakit ini atau penyakit yang lain di rumah sakit. Bapa, berkenanlah Tuhan memberi mereka kekuatan, juga kesabaran, tapi juga penghiburan. Kuatkanlah kemampuan imun mereka, juga semua apa yang mereka pergunakan berkatilah, makan, minuman, obat-obatan, untuk menjadi alat Tuhan mendatangkan kesembuhan. Beberapa bahkan sedang berduka. Barangkali mereka yang sedang berada bersama kami di kanal YouTube ini, hiburkanlah, kuatkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk beberapa yang sudah sangat susah payah secara ekonomi dan finansial, terdampak langsung. Penghasilan semakin memburuk. Beberapa diberhentikan dari tempat pekerjaan. Beberapa usaha dan bisnis amburadul dan hancur karena kondisi ini. Banyak sekali berdampak bagi kami, termasuk mereka yang barangkali sedang bersama kami di kanal YouTube ini. Tuhan, Engkau sumber dari segala berkat. Untuk mereka hamba berdoa, dan kami bersatu hati untuk memohon. Dalam nama Tuhan Yesus, bukalah tingkap berkat-Mu ya Tuhan, di tiap usaha ataupun di tengah terdiamnya mereka menghadapi kondisi ini. Berilah hikmat untuk melihat peluang di tengah tiap pintu dan jendela tertutup sekalipun. Kami percaya kalau Tuhan kehendaki, selalu ada celah, kasih karunia Allah mengalir, dan berkat-berkat Tuhan tercurah. Supaya tiap orang yang bergumul saat ini, termasuk secara ekonomi, mengimani dan menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, termasuk di kondisi terpuruk seperti ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di akhir syafaat ini, kami semua mau menyerahkan tim IT, tim kreatif GPIB Piniel Palembang, bersama dengan seluruh presbiter, pemandu lagu, pemain musik, yang bersatu padu, bekerja sama, mengorbankan segala hal, hingga video ini dapat tayang di kanal YouTube. Tuhan, berkatilah tiap mereka, bekerja untuk Tuhan, jeripaya kami tidak sia-sia. Kiranya firman Tuhan ini digenapi untuk tiap-tiap orang ini yang melayani Tuhan. Mereka pulang dan diberkati karena telah berkarya bagi kemuliaan Allah. Terpujilah namamu. Ini doa kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut dan tangan kita yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23a yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu, kami masih dapat bersekutu bersama memuji dan muliakan namamu. Saat ini kami membawa ke hadapanmu persembahan syukur yang terbaik untuk kemuliaan namamu. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah Hari Minggu Pentakosta
31 Mei 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga Lee Martin Situmorang, Jemaat Sektor 1 atas persembahannya berupa 2 karung beras, 2 dus mie instan, dan 8 kilogram telur. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja senantiasa memberkati Bapak Lee Martin Situmorang bersama dengan keluarga. Yang kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang ketiga, persembahan. Bagi Bapak, Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Sekretariat Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang seperti yang tercantum di bawah ini. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap di rumah masing-masing dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Mari kembali dalam kehidupan sehari-hari dan mengerjakan firman Tuhan yang sudah saudara dengar.
Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejahtera, ramaikan hari cerah, sepasti matahari terbit, obati hati resah, bahagia semesta, sejuk angin mendesah, sadari kasihnya, jadi senyum terbesar, alunan musik ceria buat gembira, senikmat kasih Tuhan dalamnya tak terkira, merdunya bunyi kabar baik, satu berita, mengubah kisah sedih, jadi ganti cerita. Tenang, damai, penuh sukacita, tebar kasih yang diajarkan Dia pada kita, lepas beban di hati, jangan dipendam, kurangi emosi yang kadang sulit diredam, bernyanyi, memuji, bersorak haleluya. Aku, kamu, mereka dan dia, angkat tangan semua, bernyanyi bersama, puji nama Tuhan, ikuti irama. Take a look around you, goodness surrounds you. It came down from heaven and found you, so you will no longer be blind. God's grace is always be kind, both in good, bad, sad and happy days, pouring you with love and happiness. Ku bernyanyi ayah, karena kasihnya ku berbahagia. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus.
pantai dalam ketukan santai. Beban hidup curam pun terasa landai. Ingin ku nyanyikan untuk selamanya. Ku puji tinggi, ku muliakan namanya. Aku milikmu dan kau milikku. Ada karyamu di dalam hidupku. Senandungkan lewat tiap detak jantungku. Berhembus lewat napas sepanjang hidupku. Check mic 1, 2, 2 to the 3. Ayo ikut bernyanyi, jangan diam sendiri. Uye, uye, ini musik reggae. Mari bersorak teman, ayo sekali lagi. Hidup memang ribet, penuh rintangan. Kadang banyak aturan, banyak larangan. Tapi jangan takut, jangan ragu. God on my side, everything is alright. Watch the sunrise so beautiful, when it sets so wonderful. Look at life so colorful, so stop living and act a fool. I will live my life as living sacrificing. I will end up living in paradise. I will keep singing, nobody can stop me. Selama ku hidup ku kan terus bernyanyi.